dulu pendengar Facebook. Tema kita di malam hari ini atau di kesempatan malam hari ini adalah the brief. Ya, bagaimana kita kemudian membangun keberanian dalam diri kita. Kemudian kita proyeksikan untuk apa sih keberanian itu. Saat lagi kami akan hadirkan sebuah tema yang akan memberikan sebuah wacana terkait dengan apa itu keberanian dan apa sih itu berarti. Oke, kita sapa narasumber kita yaitu Coach Denny. Assalamualaikum Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana nih kabarnya Coach? Insya Allah selalu sehat. Coach, ini kaitannya dengan keberanian. Brave itu, jadi berani itu ya jangan takut salah, jangan takut gagal, jangan takut ditertawakan, jangan takut dikritik, dan jangan takut bicara depan umum. Apalagi kalau tidak percaya diri, harus percaya diri. Tapi semuanya harus berimbang. Ya, saya pernah nyampaikan juga, terlalu berani juga salah. Tidak pada tempatnya ya Coach ya. Takutnya kalau terlalu berani ntar kayak mohon maaf di jalan-jalan kan ada orang-orang yang tidak pakai baju jalan-jalan tuh terlalu berani kan. Tadi disangkanya begitu kan. Selalu berani, saya berani terbuka semua. Salah tempat ya. Iya, saya berani ngomong tapi nggak tahu latar belakang apa yang diomongkan. Ya kan sekarang banyak orang yang wah terlalu ekstrim di Facebook atau ngomong apa tapi dia nggak tahu latar belakangnya. Nah itu jadi terlalu jangan, berani boleh tapi terlalu jangan, tapi dalam rangka untuk tidak mengganggu orang lain, dalam rangka untuk memberi kebaikan gitu. Bicara mengenai keberanian nih Coach, kayaknya antara keberanian dan kepercayaan diri itu sesuatu yang apa, ada timbal baliknya atau memang inherent begitu? Kita juga harus harus berani untuk menampilkan kepercayaan diri kita. Jadi itu berbarengan ya. Kita punya percaya diri tapi nggak berani untuk mengambil keputusan. Timingnya kapan, bagaimana cara. Tapi makanya sebelum kita berani melakukan sesuatu, kita harus belajar dulu, harus mendengarkan sesuatu dulu tentang banyak hal, baru kita tahu. Oh, sampai saya sekarang berani menyimpulkan. Dulu saya nggak berani menyimpulkan. Kenapa banyak orang pembicara yang luar biasa dan sering menyampaikan sesuatu yang luar biasa di TV atau di radio, atau dan simpulkan bahwa beliau itu melakukan hal yang sama itu ribuan kali, ratusan bahkan ribuan kali. Jadi awalnya mungkin grogi, seperti kalau kita ngobrol di depan audiens, awalnya grogi. Tapi kalau kita nggak berani untuk mencoba, ya learning by doing and keep going gitu, ya kita nggak akan berkembang, kita nggak tahu kesalahannya mana. Betul. Dan saya jadi ingat waktu zaman saya kuliah, ya. Ini masih unyu-unyu ya, S1 gitu ya. Kalau dosen tuh mengatakan ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau bertanya, sebenarnya tuh, sebenarnya tuh udah yang di sini tuh pengen nanya gitu ya, karena nggak ngerti kan, pengen nanya karena ada yang pengen ditanyakan gitu kan. Nah, itu untuk memberanikan diri tuh yang mesti mengumpulkan ya, keberanian itu mesti dikumpulkan. Dan sepertinya ketika langkah pertama itu sudah diambil, angkat tangan, mengacungkan tangan tuh kayaknya keberanian itu kemudian terakumulasi, muncul gitu ya Coach ya. Jadi apakah keberanian itu kemudian ada langkah-langkah tertentu gitu Coach untuk mengkategorikan diri kita tuh udah berani seperti tadi gitu ya? Jadi di suatu perkuliahan atau suatu kegiatan pembelajaran, belajar itu adalah dosen, ada mahasiswa. Kalau kita di diklat ada widya suara, ada peserta, kan? Nah ini juga narasumbernya itu mau dosen atau widya suara harus berani mengambil metode yang lain. Jangan sampai sunyi senyap, jangan sampai nggak ada pergerakan kehidupan di dalam ruangan yang banyak orang gitu. Jadi dia harus andragogi. Kan ada pedagogi, ada andragogi kan, harus berani. Kalau dulu kan waktu SMP, SMA guru pedagogi namanya kan. Sekarang sudah semua tempat, semua level harus pedagogi. Nganggap mereka aktif. Andragogi harus andragogi. Menganggap semua aktif. Jadi narasumber terus memancing. Kayak tadi nih barusan tadi sore saya walaupun di rumah, walaupun WFH,
saya buat Zoom meeting kepada peserta coach saya kan coach, lagi ada proses coaching, saya emang coach para coach saya. Ada yang mau ditanyakan? Itu ada 8 orang diam semua. Oke, ada yang ditanyakan? Oh, kalau nggak ada yang ditanyakan berarti saya anggap semua bisa, tapi nggak apa-apa, saya paksa satu-satu harus bertanya. Jadi jangan dari sini-sininya. Harus berstimulasi. Iya, karena siapa tahu pada saat kita nanya, ada yang ditanyakan, dia lagi berpikir. Ya, bukan mau bertanya, tapi jangan kalau misalnya ditutup pas dia mau tanya, baru idenya baru keluar udah kita tutup, nggak enak juga. Jadi kasih waktu. Itu berani merubah metodologi. Jadi pancing. Oke, saya kasih waktu 3 menit, semuanya harus bertanya apapun. Ya, gitu. Akhirnya dia pikir sejenak 3 menit, saya wajibkan untuk bertanya. Nah, itulah harus memberanikan untuk melakukan memancing juga. Takut salah, takut kata-katanya juga nggak tepat gitu. Banyak faktor. Yang nggak berani bertanya mungkin sudah paham, nggak bertanya mungkin ya salah, atau mungkin belum persiapan, atau dia mungkin lupa, atau bukan nggak mau bertanya, dia sudah terjawab apa yang mau ditanyakan. Akhirnya dia butuh waktu lagi untuk bertanya hal yang lain di saat yang berbarengan itu. Iya kan. Jadi kalau tadi konteksnya barangkali seorang guru atau dosen itu mesti menstimulasi bagaimana kemudian membangun kepercayaan dan sekaligus keberanian ya pada siswa atau para mahasiswanya. Jangan takut salah, mahasiswa tuh jangan takut salah. Orang pejabat juga banyak yang salah. Kalau apalagi mahasiswa yang masih belajar kan, ya kan, gak usah ngomongin pejabat yang mana kan, takut salah ngomong ITE, undang-undang ITE. Jadi ya, yang namanya mahasiswa, staf, pekerja apapun jangan takut salah. Nanti kalau salah pimpinan yang revisi, kasih ide-ide gitu kan. Kalau salah ya diperbaiki kan gitu loh. Penanggung jawab tinggi kan pimpinan gitu atau guru kan gitu. Nah, kaitannya dengan keberanian. Keberanian, kalau kepercayaan diri, percaya. Kira-kira ada nggak sih coach yang orang tuh percaya tapi dia nggak berani, atau dia berani tapi nggak percaya diri? Itu kira-kira apakah antara kepercayaan diri dan keberanian itu memang sesuatu yang ada padu padan dalam diri seseorang atau gimana ya? Nah, ini saya bukan psikologi ya. Jadi penasaran aja gitu ya. Ada orang percaya diri, biasanya percaya diri punya keberanian biasanya, ya kan? Tapi ada yang berani itu ada nekat, tapi dia cuek, ngawur. Jadi harus seimbang lah ya antara percaya diri dan berani, ya kan? Kita percaya diri, kita ngobrol sama siapa dulu, ya kan? Jangan semena-mena berani aja. Kita ngeliat ngobrolnya sama senior atau sama pejabat atau sama teman, jangan diperlukan sama, ya kan? Makanya jangan terlalu di blended. Saya selalu sampaikan, we must blended everything that we know, that we have. Nggak bisa. Artinya kita harus mencampurkan segala sesuatu yang kita ketahui dan yang kita miliki. Ini nggak bisa dengan satu cara. Tahu situasi, tahu posisi, ya, dan kondisi, ya. Tahu posisi, tahu diri dan situasi. Gitu. Jadi sesuai dengan frame reference sama feel experience-nya itu kita memang harus menyesuaikan sama siapa sih kita ngomong gitu ya. Sama pun beda lagi. Ada juga beda lagi, berani kan? itu bukan berarti berani ngomong terus. Kita juga berani mendengar, berani dikritik. Jadi tidak harus aktif, tapi pasif juga harus ada. Tapi kebanyakan orang, saya hati udah ngomong ini, pas ngomong kok beda. Ini saya mau ngomong gini, pas ngomong pasti begini ya. Pasti kalau bicaranya bikin grogi ya. Iya. Itu mah lain di hati, lain di mulut ya. PDKT soalnya. Oke. Tahu aja. Oh, yang PDKT kayak gitu ya? Iya, ngomong lupa gitu. Jadi lupa ikatan. Ada lagi pas ngomong, oh iya lupa gue punya utang sama dia. Jadi nggak usah ngomong. Berani lagi. Oke. Jadi memang menempatkan keberanian itu sesuai dengan situasi dan kondisi. Ya. Posisi kita siapa? Siapa posisi kita? Boleh berani, boleh percaya diri, tapi kita ingat posisi kita siapa, ngomong sama siapa, bagaimana cara penyampaian. Kan di mana-mana kan orang lain juga perlu dihargai, gitu. Kalau kita menghargai orang lain, insya Allah orang lain menghargai kita. Gitu. Berani boleh, berani.
Kalau Kang Ogi takutnya sama debt collector ya. Tahu aja. Pengalaman. Terus ada nggak sih kaitannya mental keberanian itu dengan kesadaran seseorang? Ada nggak ya? Kaitannya Kayak tadi nih, misalnya saya tuh berani tapi karena sabar cari waktu yang tepat, ya kan sih? Iya, mungkin dia sabar dengan keberanian. Saya punya prinsip hidup ikhlas syukur sabar. Ya makanya harus dikaitkan, kita berani lihat timingnya. Oh mungkin saya harus sabar nih nunggu situasi kondisi. Misalnya ada pimpinan yang galak, kita mau menyampaikan masalah pekerjaan, ya harus sabar menunggu waktu supaya dia cooling down dulu. Jadi kita harus makanya tadi bilang timingnya, timingnya, posisinya, kondisinya gitu. Kalau misalnya saya dulu pernah berani untuk mengirim SMS, waktu itu masih zaman SMS, belum ada WA waktu saya kuliah. SMS kepada pembimbing saya. Padahal teman saya bilang, "Dan jangan berani-berani lo ngirim ke profesor ini. Kalau ngirim WA terus nggak dibalas terus lo datang ke rumahnya, jangan berani-berani." Kalau saya mau berani saja, karena saya menempatkan diri kondisi, menempatkan diri saya bahwa saya bukan dia. Iya. Kondisi saya juga bukan kondisi pada saat dia ketemu Kampus profesor saya, kan gitu. Jadi beda. Ya saya WA aja, SMS aja, nggak dibalas. Akhirnya saya telepon, ya kan, ternyata telepon diangkat, tapi ya kasih lagi pakai berani ngomong dengan body logis, intonasi. Dan jangan coba-coba membawa sesuatu kalau misalnya menghadap seseorang. Saya nggak bawa, tapi saya bilangnya ini buat istri Prof, gitu kan. Saya nggak bilang ke buat Prof, buat dari istri saya, buat istri Prof. Kan keberanian yang unik. Bukan jongkok, ya kan. Mengubah persepsi juga. Iya, cara kondisinya kan, timingnya. Dia nggak minta, tapi apa? Kalau orang dikasih masa semua, apalagi saya bilangnya ngasih buat istrinya. Caranya, jadi berani juga berpikir kreatif, berani berpikir kreatif untuk membuat sesuatu yang beda. Kita jangan jadi follower, menciptakan sesuatu yang unik. Iya, kalau orang melakukan ini, wah ikut semua, orang ini semua. Kita tahu, oke, setelah tahu ya udah, oh berarti ilmu dia kita ambil. Dan kita jangan lupa berani mengucapkan terima kasih juga kepada orang yang ngajarin kita. Walaupun dia mungkin usianya masih muda, lebih muda, mungkin dia ngasih ilmunya nggak seberapa, ya kan? Tapi saya ucapkan terima kasih ya Mas atas ini ilmunya gini, usahanya. Walaupun sebenarnya saya lebih banyak dapat dari luar, tapi itulah keberanian saya mengucapkan terima kasih. Jadi keberanian tidak hanya otot, ya, tapi otak juga kreatif. Dan sepertinya untuk mencintai seseorang juga perlu keberanian. Saya nggak mau mencintai Kang Prodal. Dengan dibilang penakut saya. Menemukan sebuah frase begini. Mencintai seseorang akan memberikan kita kekuatan, dan dicintai seseorang akan memberikan kita keberanian besar. Tapi saya masih belum ngerti. Itu siapa yang bicara? Nemu. Iya gimana? Kata mencintai seseorang. Mencintai seseorang akan memberikan kita kekuatan, dan dicintai seseorang akan memberikan kita keberanian yang besar. Boleh saya mencoba menyimpulkan, kalau kita berkomunikasi sama siapapun dalam rangka kita dalam care sama seseorang itu akan menimbulkan keberanian. Care ya, bukan mengambil keuntungan. Itu maksudnya kayaknya seperti itu. Mungkin ya kan ilmu persepsi ya. Karena yang nulisnya nggak ngomong sama saya. Jadi kemungkinan ya, saya akan memberanikan sesuatu untuk memberitahu, itu bahaya. Karena saya sayang sama dia gitu. Care sama dia. Jadi care, sayang itu maksudnya care. Akhirnya dia berani. Kadang-kadang ada orang yang, mohon maaf ya, dia bilang indra keenam gitu. Saya pun jangan, please jangan. Tapi orang itu nggak ngerti. Padahal dia karena sayang. Tapi dia nggak mendengarkan, nggak apa-apa. Tapi itulah maksudnya kalimat itu. Care dulu, pasti kita berani. Dengan kita punya rasa peduli, rasa cinta, akhirnya kita berani untuk mengubah orang lain untuk lebih baik ya kan? Iya. Tapi harus bilang dulu, bos nih ya, gue ngomong begini bukan untuk gue ya. Mudah-mudahan lo denger ya. Kalau nggak denger nggak apa-apa.
gue ngasih masukan aja. Nah itu caranya juga sih bilang, dikasih sampaikan, berani berpikir beda. Kondisinya, posisi kita siapa, kondisi kita bagaimana, kondisi dia bagaimana. Nah cara penyampaian juga harus dikondisikan. Jadi jangan benar-benar berani kayak preman tuh kan. Iya nih, seperti Kang Pro juga nih mau ngasih sesuatu ke saya. Kalau misalnya sekiranya ngasihnya dengan cara yang baik tuh tambah keterimanya tuh tambah gimana gitu ya. Terima kasih. Ya. Seneng banget ya. Dan mengucapkan terima kasih, minta tolong dan minta maaf. Meskipun dipukulinya minta maaf. Itu luar biasa. Luar biasa. Minta maaf saya nggak balas ya. Oh kalau itu luar biasa banget. Ada kayak orang kayak gitu? Mungkin ada tapi 0,0 berapa persen. 1001 kan. Sabarnya luar biasa. Nabi Muhammad kan diludahin aja senyum kan. Itu kan suatu pukulan juga kan. Berani memaafkan ya. Padahal udah dilemparin sendal, dilemparin kotoran unta gitu. Lu sabar aja. Luar biasa ya. Trendsetter yang sampai sekarang tidak sudah berabad-abad masih kita bicarakan. Tak lekang oleh waktu. Iya, benar banget ya Prodi. Jadi kayak gini. Nah, Nabi aja banyak yang benci, apalagi gua. Yang penting gua niat baik saja. Ya kan? Nabi kan luar biasa. Role model banget. Iya, role model banget. Nah, apalagi gua pastilah ada yang lebih banyak yang benci gua, tapi gua harus berani. Yang penting niat baik. Abaikan saja deh pandangan-pandangan negatif begitu ya Coach. Kalau misalnya sekiranya sesuai dengan diri kita ya kita rubah gitu. Ya, kalau sebagai referensi. Jangan 100% diabaikan. Kadang-kadang juga oh iya ya gue salah kayak. Kadang-kadang saya tersadarkan sendiri. Oh ya mungkin dia begitu kesal, ya mungkin saya yang salah. Oh. Jadi penting juga ya ternyata penilaian dari orang-orang yang memang kurang menyukai kita ya Coach. Iya, berani menilai diri sendiri. Ya, jangan menilai orang lain terus, berarti menilai orang diri sendiri. Menilai orang lain, wah nggak paham ini tentang peraturan perundang-undangan gitu ya kan. Ya kan, padahal yang paham pakar hukum. Saya mah diam aja ngeliatin aja. Tapi jangan dibahas terlalu banyak, bahaya. Nanti kebablasan. Oke, ada pertanyaan nih Coach? Iya. Dari Fuad. Ya. Fuad. Selamat malam, Kang Fuad. Terima kasih nih Fuad di 0838218637 sekian. Ya. Katanya tak ada keberanian tanpa rasa takut. Iya juga ya Coach. Iya. Nah, apakah ini yang dinamakan bahwa seseorang kalau bisa meredam rasa takut, akhirnya dia disebut pemberani Coach? Ya. Oke. Terima kasih nih. Satu awal langkah yang pertama adalah merasa takut memang untuk berani. Tapi untuk melakukan keberanian ini jangan notabene kita ada kalimat ini di zaman yang perubahannya terjadi sangat cepat ini bermain-main adalah hal yang paling beresiko. Jadi kita melakukan keberanian juga harus berpikir matang. Jangan dianggap main-main karena semuanya efek dominonya. Apa yang kita tanam itu yang kita akan dapatkan nanti. What you give, what you get. Jadi harus berpikir matang-matang. Kira-kira kalau saya melakukan ini apa yang akan terjadi. Jadi ada juga kalimat first thing first, pertama kali harus berpikir dulu untuk melakukan keberanian. Banyak pertimbangan, dipertimbangkan. Gitu. Tapi keberanian itu muncul kalau kita banyak belajar dari orang banyak. Jadi jangan berani belajar dari orang banyak. Iya, banyak belajar dari banyak orang banyak. Nanti kita oh iya ya. Oh sering dengerin pengalaman orang yang tadinya begini sekarang begini. Nah itu jadi akhirnya kita timbul. Jadi kita juga akhirnya secara otomatis akan berani. Sering berkumpul dengan berani untuk membuka diri untuk bergabung dengan komunitas baru. Jadi saya alhamdulillah banyak komunitas sehingga saya juga banyak belajar. Makin saya sering belajar, makin paham banyak kekurangan saya bilang. Sehingga setelah saya banyak komunitas, saya akhirnya banyak keberanian. Ternyata banyak orang yang mungkin sama-sama saya, tapi keberaniannya beda. Dia lebih berani pada saya. Oh ini yang membuat dia lebih sukses dalam satu hal daripada saya. Nah itu saya belajar dari dia. Sehingga sekarang saya mulai berani. Komunitas yang saya ikuti adalah komunitas motor, komunitas mobil, komunitas digital sekarang saya, komunitas coach juga saya alhamdulillah ada
perkumpulan coach profesional, saya ikut di dalamnya, banyak ilmu yang luar biasa dan mereka berani-berani. Dan kadang-kadang saya juga baru tersadar kenapa nggak dari dulu muda saya seperti beliau, karena yang berani itu ternyata anak muda. Alhamdulillah saya dipertemukan gitu. Nah sekarang usia-usia seperti Rahman itu yang sudah setengah setengah kilo ya. Tidak menutup kemungkinan dong untuk terus berani ya. Iya harus. Jadi nggak ada ukuran, nggak ada kata terlambat, nggak ada ukuran harus dari usia sekian nggak ada. Iya. Nah, saya juga baru tersadar beberapa bulan yang lalu, wah saya ini nggak paham tentang digital sama sekali. Tapi kalau saya nggak berani untuk menampilkan, untuk menyampaikan apa yang saya dapat, saya nggak akan berkembang. Jadi saya belajar, learning by doing, dan saya juga berani menyampaikan ke orang lain. Kalau misalnya saya ada pertanyaan yang tidak bisa saya jawab, saya bilang, oh iya nanti saya diskusi lagi sama komunitas saya. Nah akhirnya keberanian saya makin luar biasa dan alhamdulillah pengetahuan saya tentang itu lebih baik daripada sebelumnya, bukan daripada orang lain. Iya betul. Di standarisasinya mesti kita terapkan di diri kita juga ya. Iya. Sebagai barometernya ya. Karena kalau kita nggak berani menyampaikan apa yang kita miliki, nggak akan berkembang. Betul banget ya. Jadi minimal harus berani menyampaikan apa yang ada di diri kita kepada orang dalam rangka untuk memberi manfaat, bukan untuk menampilkan diri. Beda loh ya. Kalau show off gitu ya. Iya. Artinya berani juga kemudian mengakui bahwa kekurangan diri kita, gitu ya Coach ya? Iya. Harus ya. Iya, mungkin tidak secara langsung ya, tapi tersirat saja saya ucapkan terima kasih Pak ini sudah mengajarkan saya. Itu kan berani mengatakan bahwa saya banyak kekurangan sebelumnya, tapi saya terima kasih. Itu berani. Iya. Luar biasa. Oke, selanjutnya ada dari mudah-mudahan Pak Fuad puas ya. Kalau nggak puas nanti nggak apa. Iya, ini Akang ya. Akang Fuad ya. Dari Teh Anis di 0821 1638 80 sekian. Teh Anis atau Neng Anis? Teh Anis. Ternyata Teh Anis juga banyak ya. Oh iya. Oke. Orang yang melangkah paling jauh itu umumnya adalah mereka yang memiliki keinginan dan berani. Jadi artinya begini mungkin dimaksud Teh Anis itu bahwa orang yang punya keberanian lah yang kemudian dia bisa melangkah jauh ya Coach. Ya, yang punya mimpi itu nggak ada batasnya. Minimal kan harus punya mimpi setinggi-tingginya. Berarti harus berani bermimpi. Harus berani bermimpi, tapi jangan mimpi dalam tidur. Nanti jangan mimpi terus harus bangun gitu. Bangun itu maksudnya bertindak. Jadi gue punya mimpi, ternyata dia nggak bergerak, nggak bertindak, ya nggak akan dicapai mimpinya. Jadi mimpi itu nggak ada batasan. Misalnya mungkin dulu pencipta pesawat terbang, saya bermimpi bisa terbang di atas. Nah, itu mimpi dia kan. Awal-awal mungkin impossible kan, tapi ternyata sekarang bisa. Jadi harus punya mimpi dulu, dan setelah itu usaha. Kalau nggak ada usaha maksimal ya kita nggak ada hasil ya. Tapi kalau ada usaha mudah-mudahan ada perbedaan. Jadi sebenarnya perbedaan komputer sama manusia itu cuma satu, bercanda nih ya. Kalau komputer itu ada enter. Kalau dipijit enter langsung tindak lanjut. Kalau manusia kebanyakan entar. Oh iya. Entar nunggu orang dulu. Ya. Entar nunggu Kang Denny berhasil. Entar nunggu orang lain berhasil. Entar gue malu mencobanya. Entar nggak punya keberanian ya. Nggak punya keberanian dan itu menghambat untuk menuju kesuksesan. Lalu langsung enter langsung tindak lanjut. Kalau misalnya udah tindak lanjut salah ya escape. Benar nggak? Kan ada escape, atau backspace gitu kan? Iya. Kalau kita enggak ya? Enggak ada keberanian. Kalau kita escape-nya ya minta maaf atau pindah ke tempat lain. Memperbaharui diri. Terus di-upgrade. Dan pastinya keberanian itu juga nggak kemudian orang lahir langsung punya keberanian, nggak mungkin ya Coach ya? Nah, ada tahapan-tahapan tertentu begitu ya, seperti yang tadi dijelaskan ya? Iya, jadi kadang-kadang tergantung lingkungan, tergantung didikan gitu. Jadi lingkungan juga membuat kita berani, makanya ya tadi lingkungan komunitas. Jadi kita mau seperti apa ngikuti komunitasnya. Kalau
jadi tipe komunitasnya beda-beda. Ada komunitas motor, orangnya agak santai, lebih akrab, ketawa-ketawanya luar biasa. Kalau komunitas mobil, beda orang-orangnya, orangnya seperti apa. Lifestyle-nya juga beda lagi. Beda-beda, tapi ada keunikan masing-masing. Di situ saya banyak ilmu. Ternyata ilmu yang luar biasa, tidak dari kampus, tidak hanya dari kantor, tapi dari komunitas luar. Iya, dan kehidupan ini memang sekolahan yang paling lama ya Coach ya. Betul. Luar biasa banget. Oke, ada dari 081 222 7329 sekian. Oke. Oh, sebentar ada yang masuk lagi. Oke, Coach. Baik. Sebentar, Coach. Oke, bicara mengenai keberanian, ya. Nah, tadi kaitannya dengan rasa takut, Coach. Ya, ketika seseorang akumulasi rasa takut dalam dirinya terlalu banyak, akhirnya dia kategori orang yang tidak berani. Nah, kalau lantas ini saya jadi kepikiran bertanya, kalau orang yang ke manusia itu dalam arti begini, menghadapi manusia dia tidak punya, seakan-akan dia tidak punya rasa takut. Tapi ketika di tempat-tempat tertentu yang kemudian menghadirkan hawa dingin dalam tanda petik, dia ternyata rasa takutnya tuh yang justru mengalahkan dirinya sendiri. Nah, ini ada apa ya? Ada semacam kontradiksi ya, kontradiksi definisi gitu ya. Jadi seakan-akan kalau kita menemukan orang kayak gitu, kamu tuh kenapa sih ke dosen berani, ke pemimpin berani, gitu ya. Apapun yang orang-orang yang ada di hadapan kamu tuh, kamu berani untuk menghadapi itu. Tapi ketika kamu masuk ke toilet yang memang notabene auranya kurang, kamu tuh bahkan minta diantar. Nah, ini keberanian dan rasa takut macam apa sih yang seperti ini gitu? Kan kayaknya kontradiksi gitu. Oh, itu mah itu spiritual ya gitu. Jadi semua kalau saya coba simpulkan berdasarkan ngobrol sama orang, pengalaman orang ada saya, semua balik ke mindset. Ya, kalau mindset kita takut, kita akan takut terus. Tapi kalau mindset kita gak ada apa-apa, biasa saja. Kadang-kadang ada orang yang buat lucu-lucuan saja, mencairkan suasana, ice breaking kan, padahal sebenarnya dia berani. Itu temennya biar lucu-lucuan, itu kadang-kadang ada juga ya. Kadang-kadang juga mungkin ada yang percaya dan enggak ya, mungkin ada yang nempel kayak gitu. Mungkin takutnya kayak gitu. Dan bisa saya simpulkan biasanya ini kan berhubungan dengan gaib ya. Biasanya itu kalau yang gaib-gaib itu muncul sama orang yang terlalu berani dan terlalu takut. Tapi kalau kita ajak ngobrol, permisi ya, numpang anggap aja itu insya Allah gak ada ganggu. Jadi kalau yang terlalu berani, mungkin kalau lain berpikir ini sombong nih orang mau kerjain. Boleh jadi. Kalau yang terlalu takut juga jadi lucu-lucuan gitu. Jadi akhirnya takut-takut nih gitu ya. Kemungkinan ya. Tapi ini kan bukan ilmu saya. Iya, lagi pula memang itu tadi kita bukan dimensi mereka gitu ya. Ada nih kan kemarin ada narasumber yang bilang di sini ada loh. Kan ada, benar di sini ada, tapi insya Allah alhamdulillah mudah-mudahan kalau kita biasa saja, memang pikiran kita emang udah santai aja, fokus ke pekerjaan, jadi rasa takut itu berkurang, gitu. Atau kalau sendirian, tapi aman-aman aja. Jadi balik lagi ke mindset kita berani, yakin ya, terus lanjutkan. Balik lagi ke pikiran. Oke, guys, tadi pertanyaan dari yang ini nih, tadi ketimpa ya. Kaitannya kayaknya dengan yang tadi nih, bermimpi di saat terjaga. Bermimpi di saat terjaga. Maksudnya dengan keberanian yang tadi, berani bermimpi. Nah, jadi maksud dari bermimpi di saat terjaga tuh punya cita-cita. Punya cita-cita ya, itu dari nomor yang tadi saya ada yang kalimat saya pernah dapat dari orang, kalau nggak salah dari Tukul ya, Tukul Arona. Mimpi itu harus setinggi-tingginya, sehingga kalau nanti nggak tercapai atau jatuh ya nyangkut di mana, nggak langsung jatuh ke bawah. Kalau mimpinya segini ya langsung jatuh ke bawah gitu, setinggi-tingginya. Jadi kalau nggak berhasil atau jatuh ya
ada tempat sangkutan berikutnya. Logikanya gitu aja. Saya pengen jadi apa misalnya, ya jangan cita-cita saya jadi hanya satu level di atas kita. Cita-cita berapa level di atas kita gitu, nggak usah disebutin kan apa cita-citanya. Nah itu yang bermimpi saat terjaga, tidak ada batasan, silakan. Tapi harus ada aksi, ya ada bilangnya. Kita harus berani menguatkan ide dan berani melakukan aksi. Actionnya kita punya ide tapi tidak beraksi, ya akan tercapai apa yang kita inginkan. Kemudian kita harus punya mental yang kuat. Mental yang kuat itu berani menerima kritikan, berani menyampaikan masukan, ya kan? Jangan hanya masukan terus dikritik langsung mendem, ya kan? Jangan sampai dikritik langsung kabur, gitu kan? Silakan ya dengarkan, ya kan? Terus harus terus berani menghadapi tantangan. Tantangan tuh sama masalah hampir sama ya, hampir sama. Dan masalah dan tantangan selalu ada, ya setiap level tuh ada. Waktu SD ujiannya tantangannya ini, waktu SMP tantangannya ini, waktu SMA tantangannya ini. Bukan ganti nama doang gitu, nama ujian-ujian juga, namanya keren-kerenan aja kan. Kan ada NEM, ada UMPTN dan lain sebagainya, nah pusing kan. Kemudian waktu kuliah juga tantangannya beda. Ya, berani menghadapi tantangan. Setiap tahapan, setiap level ada tahap tantangannya. Yang dihindari kita hadapi. Oke, dulu pendengar SB banyak sekali nih berjumlah pertanyaan yang masuk, ya. Nah, terus kaitannya antara keberanian dan kemauan yang keras, yang kuat, ada kaitannya nggak, Coach? Jadi kemauan tidak ada keberanian nggak ada hasil, ya. Harus seiring berjalan. Ada kemauan, ada keberanian. Ada yang kita punya kemauan tapi nggak punya keberanian. Cuma mau aja gitu. Iya. Tapi nggak mau nanya, tapi nggak punya keberanian buat ngangkat tangan. Iya. Jadi kayak gini nih. Dulu belum punya sesuatu yang mungkin yang menurut saya berharga. Terus saya berani untuk mengucapkan, minimal berani mengucapkan dengan kasih kalimat-kalimat yang positif, insya Allah Allah jawab. Tapi tinggal sabar nunggunya kapan hasilnya, ya kan? Istri saya bilang gitu, aduh mas pengen punya ini dulu, saya juga berani ngomong, bentar lagi sudah dapat. Dan kan bentar saya sama dia kan nggak tahu, tapi saya selalu ngomong yang bagus, bentar lagi dapat. Ya tiba-tiba ada seseorang yang butuh sesuatu, tiba-tiba saya bisa membantu sesuatu, itu akhirnya apa yang saya sebutkan itu tercapai tanpa saya cari-cari. Jadi ternyata bisa saya berani simpulkan, hidup itu bukan mencari tapi berbagi. Nanti segala sesuatu dihampiri. Berani berbagi ya. Berani berbagi. Akhirnya kita juga berani menerima dan yang feedback positif dari apa yang kita bagikan ya. Ya berbagi itu bukan selalu uang. Berbagi kebaikan itu bisa senyuman, apa minimal berbagi tidak kepada satu orang, beberapa orang, dan kadang-kadang ada yang tidak perlu dikasih tahu orang, ada yang kadang-kadang ketahuan sama orang, kadang-kadang perlu dikasih tahu orang kan gitu. Tapi ada orang pas lagi ngasih tahu sombong banget gitu, pas nggak ngasih tahu jarang banget dia sumbangan. Nah kadang-kadang gitu. Nah itulah selalu ada pro dan kontra apapun yang kita lakukan, sehingga kita harus berani menerima segala sesuatu, baik pro dan kontra. Pro oke, kita rangkul, tapi hati-hati. Kadang-kadang ada yang pro tapi bersandiwara. Kontra juga terima kasih, siapa tahu itu kontra itu buat perbaikan diri kita. Jadi jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh. Itulah dunia menurut saya. Ya. Karenanya kita mesti berani untuk bersabar. Ya. Kaitannya dengan sabar gimana nih, Coach? Sabar, berani sabar. Iya, 3. Saya dari MH Ainun Najib, saya dengar ya dari budayawan, dan itu pada saat saya dapat ilmu itu dari beliau pada saat saya ada masalah berat menurut saya dan sangat berat menurut keluarga saya waktu itu. Jadi hidup itu cuma 3 katanya, ikhlas, syukur, sabar. Ikhlas, syukur, sabar. Dan semua itu perlu keberanian untuk bersabar, perlu keberanian untuk bersyukur. Iya.
harus ikhlas itu harus berani, jangan bilang susah, berani mengutarakan ikhlas. Jadi sabar itu tidak ada batasnya katanya. Yang ada batas, kalau ada yang bilang kan saya manusia, ada batasnya kesabaran saya, itu kurang sabar artinya. Itu godaan. Salah. Gak berani sabar ya? Salah menyambung, kurang sabar. Iya benar. Kan sering tuh saya dengar, saya ini manusia, saya punya keterbatasan kesabaran, iya kan? Iya, berarti kurang sabar, harus lebih sabar. Harus lebih sabar ya, berani menambah kesabaran Coach. Itu godaan itu. Oke, baik Coach. Banyak sekali pertanyaan yang hadir, tapi sepertinya masih warnanya masih sama ya, masih ke arah sana. Karenanya semoga pertanyaan-pertanyaan yang hadir di 0813-95344-250 dan di 09570913-125 sudah terwakili ya, dengan beberapa pertanyaan yang sudah Rama bacakan dan tentunya sudah terwakili jawab oleh Coach tadi. Mudah-mudahan terwakili dan merasa puas ya. Terima kasih untuk Kang Fuad, Teh Anis dan juga Bapak Panda ya. Oke. Coach, ada yang perlu disampaikan sebagai closing statement nih buat dulur-dulur di ruang dengar 107,8 RKSB dan untuk yang masih stay tune setia ya di Ahmad Dhani live streaming. Iya. Simpulannya kan judulnya Be Brave, harus berani untuk menyampaikan ide kepada pimpinan. Setelah menyampaikan ide juga harus berani untuk ditolak ide itu, kan gitu. Kemudian berani untuk mendengarkan dari setiap sumber yang ada. Never underestimate everyone that you meet. Jangan pernah menganggap remeh siapapun yang kita temui. Kadang-kadang pengalaman kita kan berbeda, walaupun dia mungkin jauh lebih muda atau lebih senior, tetap kita butuh. Karena saya punya prinsip, semua orang adalah guru saya, semua tempat adalah sekolah saya. Berani mendengar, berani mengucapkan. Tapi ingat, hati-hati, jangan terlalu. Artinya jangan terlalu lama kebanyakan mendengar. Jangan terlalu juga sering menyampaikan sesuatu, tapi mendengar aja. Jadi harus seimbang. Nah, hidup itu harus seimbang. Makanya ada hitam, ada putih, ada depan, ada belakang. Jangan terlalu depan, jangan terlalu belakang. Nah, itu untuk mencapai keseimbangan itu butuh proses yang luar biasa. Ya, saya juga sekarang menyampaikan ini bukan berarti saya sudah seimbang, karena godaan selalu ada ya, sampai kita akhir hayat sakaratul maut tetap ada godaan. Jadi saya menyampaikan ini karena untuk diri saya juga, untuk keluarga saya juga, untuk mengingatkan saya juga kalau saya lupa gitu. Kalau saya nggak ngomong kan saya nggak malu kalau melakukan kesalahan. Tapi kalau saya bicara pada saat saya tidak sesuai dengan apa yang saya bicarakan, saya terfilter dengan sendiri. Oh iya, saya pernah ucap ini. Dulu saya pernah bilang, penyakit itu datang karena terlalu banyak pikiran. Pada saat kemarin saya minggu awal COVID itu, saya sempat sakit. Langsung saya tersadar, oh iya ya, saya tuh sering ngomong ke peserta, penyakit itu datang karena terlalu banyak pikiran. Nah udah, akhirnya pikiran saya lepaskan begitu saja, saya ikhlaskan begitu saja, saya ganti untuk berzikir sehingga proses kesembuhannya lebih cepat. Itu aja. Nah, sekali lagi closing statementnya, berani, silahkan berani, tapi jangan terlalu berlebihan. Gitu ya? Cek, recheck, dan cross check. Semuanya ada efeknya gitu. Ya, boleh menambahkan ya Coach. Jadi kaitannya dengan berani berbicara. Ya. Alangkah baiknya bagaimana nih jika saya kemudian menambahkan statement, alangkah baiknya ketika Anda diam tapi kemudian diminta untuk berbicara daripada Anda kemudian diminta untuk berhenti dari berbicara karena terlalu berani berbicara. Kita harus lihat posisi, kondisi, dan diri kita. Coba bayangkan kalau misalnya kita tahu pimpinan kita salah, tapi kalau kita nggak ditanya, tidak ngasih masukan, itu kan diam kalau nggak ditanya namanya. Itu namanya membiarkan kezaliman. Nah, yang kita pikirkan caranya. Harus bisa diterima. Harus terima kondisinya, timingnya, situasinya. Jangan diam terus. Ya, takutnya ada kehilafan dari beliau-beliau. Kita tidak mengingatkan, nanti jadi membudaya ke bawah juga gitu. Nanti kita salah, nggak ada yang ingatkan kita. Jadi ada istilah, ada istilah saya ingat lagi. Jadi ada istilahnya
advokasi dan inquiry. Advokasi itu memberikan sesuatu informasi, advokasi kayak advokat kan. Inquiry bertanya. Jadi jangan telan mentah-mentah itu bahasa apa tadi? Coba apa? Alangkah baiknya Anda diminta bicara daripada diminta berhenti dari bicara. Saya tidak diminta bicara nih, tapi saya bicara. Selama bicaranya yang baik-baik, insya Allah nggak ada yang protes. Kalau ada yang protes ya itu sisi godaan. Karena nggak mungkin 100% pro, toh? Betul banget. Jadi nggak ada yang minta saya bicara tuh, tapi saya bicara. Niat saya menyampaikan hal yang baik dengan cara yang baik. Nah itu segala sesuatu yang mungkin persepsi masing-masing pengalaman jangan ditelan mentah-mentah. Kayak kemarin minggu kemarin kita bilang kan, kita jangan-jangan ikan nih, benar? Iya benar. Ya itu ikan ada baiknya juga sisinya, tapi kan tidak 100% kita harus seperti ikan. Piknik Mungkin itu otak kemarin ya kita piknik otak kan ya. Ada yang bilang apa sih gue pusing ya, iya nggak apa-apa, memang nggak harus semuanya paham gitu kan. Iya benar. Jangan-jangan ada yang nggak paham juga ya. Ya pasti apa yang kita sampaikan pasti ada yang paham, ada yang tidak paham, ya kan? Bukan Yang tidak paham belum kali ya. nggak apa-apa. Jadi ada yang paham, ada yang tidak paham, nggak apa-apa. Itu memang itu proses. Dan kita tidak memaksa untuk dia harus paham apa yang kita sampaikan, ya kan? Tapi kalau misalnya kita sampaikan sesuatu, ada banyak orang yang paham dan dia menyampaikan lagi ke orang lain, kita dapat pahalanya. Ya. Jadi please jangan terlalu memaksa juga, silakan. Gitu kata orang lain. Gitu. Oke, tadi topping akhirnya banyak banget ya. Jadi closing statementnya berupa diskusi lagi. Nggak mau closing artinya gitu. Karena coach juga ada hal yang mesti diselesaikan gitu ya, dan Rahma juga sudah ada yang deadline-nya sudah mulai ditagih nih ya. Karenanya bukan mungkin ya Rahma dan Coach Denny, kita cukupkan kebersamaan kita sampai di sini ya, di program Kopi Hangat dengan Kopi Break ya. Kita berani, semoga apa yang tadi disampaikan oleh Coach Denny dan kita sedikit diskusikan bermanfaat untuk Anda. Amin. Rahma haturkan terima kasih nih Coach. Sama-sama Rahma. Bersedianya berada di studio dan tentunya selalu memberikan yang terbaik untuk dulur-dulur di 107,8 Decibel FM, ruang dengar yang luar biasa, dan untuk Anda yang juga selalu setia bersama kami di live streaming Ahmad Denny ya. Demikian yang bisa menghadirkan di kesempatan malam hari ini di program Kopi Hangat, yang mana tadi kita sampaikan di brief ya.